Karena apa? Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2020. Dan firman Allah berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kita memerlukan iman supaya sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020, kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi. Yang kita perlu lakukan adalah beriman kepada janji-janji Allah, beriman kepada firman Allah, dan melakukan apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Haleluya. Setelah mendengar firman Tuhan dari malaikat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, malaikat berfirman, maka para gembala taat melakukannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kata kunci di dalam poin yang kedua ini adalah lalu mereka cepat-cepat. Wah, luar biasa. Saya dapat satu mata kuliah Total Quality Management. Apa namanya? Total Quality Management. Saya membaca 5 buku hanya kutipan. Itu semua arahnya ke Jepang setelah tahun 50. Waktu ditanya kepada orang Jepang, kamu disiplin karena apa? Kamu tekun karena apa? Kamu kerja keras karena apa? Yang luar biasanya bukan seperti jawaban para karyawan di Eropa dan Amerika. Gaji besar, fasilitas besar, kantornya mewah, peluang yang di tempat di mana bekerja itu luar biasa. Tapi mereka berkata, dari dalam hati kami, tanpa apapun di luar kami, saya harus tekun, saya harus disiplin, saya harus berikan yang terbaik. Padahal mereka tidak mengenal yang namanya kasih Kristus. Sebagian besar hanya segelintir orang. Terlebih lagi kita orang-orang yang percaya, kita harus memiliki satu total quality pelayanan yang luar biasa, di mana kita bukan hanya rela memberikan waktu, memberikan harta kita, bahkan kita rela memberikan juga yang terbaik, bahkan nyawa kita juga kita bisa berikan untuk Tuhan. Itulah kualitas pelayanan Yesus yang membuat dia dikagumi, disembah, hanya melayani 3,5 tahun, tapi dia rela memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan inginkan agar kita memiliki iman yang seperti ini. Seperti para gembala, tidak dicatat nama-nama mereka, tapi yang dicatat di sini, mereka dengar firman Allah dan mereka tinggalkan. Tentu kambing domba diikat dulu, ditaruh di kandang yang aman. Kemudian mereka cepat-cepat mereka pergi. Dan mereka dikatakan sampai di Bethlehem. Dan mereka memberitakan firman Allah. Artinya mereka beriman. Iman yang sempurna bukan hanya beriman. Setan pun beriman kepada Allah. Ya, masih ingat tadi malam ya? Iman yang sempurna bukan hanya beriman dan stop di situ, tetapi harus bertindak di dalam kehidupan ini. Sama seperti gembala-gembala, mereka dikatakan mendengarkan firman dan mereka bertindak, pergi ke Bethlehem dan mereka melihat apa yang terjadi sesuai dengan firmankan, dan mereka menceritakan segala sesuatu kepada Maria dan Yusuf. Yakobus pasal yang kedua 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Salah satu contoh itu terjadi dalam pelayanan murid-murid dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai yang ke-20. Mereka tidak bisa mengusir setan. Ada seorang anak yang kerasukan setan. Firman Tuhan berkata, karena mereka kurang percaya, karena mereka meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya coba merenungkan ayat ini. Mungkin ini sudah menjadi gaya mereka, ya kan? Bagaimana mereka bimbang, bagaimana mereka ragu soal 5 roti dan 5.000 orang yang harus diberi makan,
Bagaimana mereka ragu ketika mereka ditimpa dengan badai di Laut Galilea. Banyak hal mereka masih mengalami keraguan. Padahal Tuhan pencipta langit dan bumi yang membangkitkan orang mati hanya dengan berkata, Lazarus keluarlah, ada bersama-sama dengan mereka. Seberapa banyak di antara kita yang Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita percaya dalam hidup ini, tetapi kita masih meragukan firman-Nya. Bagaimana agar supaya kita memiliki iman yang sempurna? Kita harus taat melakukan apa yang Dia firmankan. Amin. Perintah-perintah Allah, hari-hari yang saudara lewati, harus lewati dengan mentaati perintah Allah. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua. Kalau saudara sudah melakukan ini dalam lingkup keluarga inti itu Yerusalem saudara, keluarlah ke Yudea, ke sesama jemaat-jemaat, mengasihi jemaat, menolong jemaat, mendoakan jemaat, memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Kalau saudara sudah melakukan itu, keluarlah, saudara akan pergi ke Samaria, orang babakan madang. Saudara akan jadi berkat hari-hari yang kita lewati. Jangan juga hanya hari-hari dengan keluarga kita, hari-hari dengan sesama jemaat kita, tetapi kita harus seimbang. Dalam keluarga kita mengasihi, dalam gereja kita mengasihi, dalam lingkungan sosial masyarakat di mana kita tinggal kita saling mengasihi, menolong. Bahkan kemanapun kita pergi, kita bisa menjadi berkat. Biarlah hari-hari yang kita lewati, jangan hanya kita lewati dengan memikirkan keberhasilan orang lain. Jangan hanya kita memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita hanya fokus kepada badai dalam tanda petik dalam kehidupan kita. Tapi fokuslah apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Secangkir atau gelas aqua ini saya bisa berikan kepada siapa? Baju mungkin yang masih layak ini saya bisa berikan kepada siapa? Sepatu yang masih layak ini saya bisa berikan kepada siapa? Uang setelah saya kasih perpuluhan masih ada sisa 90%, saya bisa berikan ke panti asuhan yang mana, panti jompo yang mana. Saya bisa membangun, menopang misi. Di gereja ada janji iman untuk misi tahun 2020. Saudara bisa mempersembahkan, sudah memberikan perpuluhan, berikanlah janji iman untuk misi. Lebih baik hari-hari yang kita lewati menjelang akhirnya tahun 2019, masuk tahun 2020 ini, dengan memikirkan apa yang saya bisa lakukan. Bukan memikirkan apa yang tidak saya miliki, apa yang tidak dapat saya capai dalam kehidupan ini, atau hal-hal yang lain. Maka saya percaya iman yang sempurna itu akan secara progresif. Iman saudara akan bertumbuh, bertambah. Dan saudara akan memiliki iman yang sempurna. Dan apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita, yang senantiasa memuliakan Allah. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita bisa mempersembahkan sempurna untuk Tuhan kalau kita memiliki keberanian dari Roh Kudus. Kita memiliki iman yang sempurna, yaitu percaya dan bertindak. Dan yang ketiga, kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, yang senantiasa memuliakan Tuhan. Miliki ketiga hal ini, dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mempersembahkan hadiah Natal yang sempurna. Apakah hadiah Natal yang sempurna yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya yang dahsyat dan luar biasa ini? Pertanyaannya, apa yang akan kita persembahkan? Saya mencatat di sini ada dua alasan mengapa kita harus mempersembahkan hadiah yang sempurna untuk Tuhan kita. Yang pertama, karena bayi Yesus yang lahir ini adalah pribadi yang dahsyat dan besar. Bila kita lihat dari proses kelahirannya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus mempersembahkan yang sempurna, karena Allah telah lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik untuk kita dan sempurna untuk kita, baik melalui mujizat,
keajaiban, promosi-promosi, pembelaan-pembelaan darinya dan lain-lainnya. Dan yang luar biasa, pemberian Allah yang sempurna itu ialah melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Yang pertama, saya akan mengajak saudara melihat tentang betapa hebatnya Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya. Kelahirannya bukan melalui debu tanah. Kalau Adam dan Hawa lahir melalui debu tanah, oke? Ya, semua setuju. Kemudian kelahirannya bukan dari tulang rusuk. Hawa lahir dari tulang rusuk. Kemudian kelahirannya bukan karena hubungan biologis antara Maria dan Yusuf, melainkan melalui Roh Kudus yang meminjam rahim dari Maria. Saya dengarkan penjelasan dari dosen saya, dan saya diingatkan betapa hebatnya Tuhan kita. Dia tidak melalui 3 proses kelahiran manusia, tapi dia melalui proses kelahiran versi sorga, yaitu Roh Kudus sendiri yang memilih siapa anak darah, suci kudus, rendah hati, dan dia meminjam rahimnya selama 9 bulan 10 hari, dan akhirnya dia lahir. Kemudian kehebatan daripada kelahiran Yesus yang kedua, dikatakan kelahirannya telah dinubuatkan 700 tahun sebelum Masehi, atau sebelum dia dilahirkan dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, melalui siapa? Melalui Maria dia akan lahir. Itu sudah dinubuatkan juga 700 tahun sebelumnya dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kemudian kehebatan kelahiran Yesus, bahkan berita kelahirannya membuat para Majus yang adalah ahli astrologi, ilmuwan kedokteran dan pengetahuan alam dari negeri Iran, datang untuk mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Dan saya melihat dari sisi yang sedikit negatif, kelahirannya hebat karena bisa membuat takut yang namanya raja yang kejam yang bernama Herodes. Ya, waktu dia dengar Yesus lahir, bayangkan raja yang kejam yang menguasai Israel, dia ketakutan. Karena apa? Ada saingannya yang lahir. Bayangkan Yesus hanya seorang bayi, tapi sudah membuat dunia gempar, sudah membuat dunia ketakutan, sampai orang datang dari Iran mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Mengapa kita pada Natal ini akan biasa-biasa saja? Mengapa tahun-tahun yang kita lewati kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti orang-orang Majus? Karena kita terbiasa hanya dengan mendengarkan firman. Tapi kalau firman itu menguasai hati dan kehidupan saudara, masa akan kita kalah dengan orang-orang dari Iran, kalah dengan gembala-gembala sederhana. Jadi kita mempersembahkan yang terbaik dengan latar belakang yang pertama. Karena Tuhan kita itu lahirnya saja sudah tanda petik abnormal, sudah supranatural, sesuatu yang berbeda. Betapa kita harus bersyukur dan kita menghormati dia yang lahir. Kemudian alasan yang kedua, karena Allah begitu baik. Ada 1260 janji-janji Allah di dalam Alkitab. Dia memberikan kepada kita kesembuhan dari penyakit. Yesaya 54, Yeremia 30:17. Kemudian dia memberikan juga kepada kita hadiah kelimpahan berkat materi. Ulangan pasal yang ke-6, saudara bisa membaca di rumahnya. Pekerjaan saudara diberkati, bisnis saudara diberkati. Kamu bukan ekor tapi kepala, dipromosikan oleh Tuhan. Akan tetapi semua ini bukanlah hadiah yang terbaik dari Allah kepada kita. Berkat-berkat materi itu bukan yang terutama yang Allah sediakan buat kita. Itu merupakan berkat bonus yang mengikuti iman kita kepada Tuhan. Itu menyertai bayi yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Dia, malah maka Allah menyediakan janjinya dalam Alkitab. Dia sediakan buat kita.
tinggal kita imani setiap hari dan bertindak di dalam iman. Karena hadiah yang terbesar itu adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria yang sederhana. Inilah hadiah Natal yang sangat berharga, yang besar dari Allah kepada dunia ini dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Dalam Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16, dia bukan hanya memberikan Yesus lahir di dunia ini, tetapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak satu-satunya, Huion monogenes, anak yang unik, yang tunggal, yang tidak ada duanya, Allah berikan untuk kita. Dan dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini. Dia memberikan dirinya untuk kita. Betapa bangga, bahagia, dan berharganya saya dan saudara di mata Allah. Dia sendiri mau berkorban untuk kita. Apa yang perlu kita ragukan lagi di masa-masa Natal ini? Hanya karena tidak punya baju baru, hanya karena tidak punya cookies mentega, kata orang Manado, sepatu yang baru. Kalau ada itu bonus dari Tuhan. Jangan iri melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi lihatlah Juru Selamat. Dia mau lahir untuk saudara. Amin. Bersyukurlah karena itu hadiah, itu berkat Tuhan yang paling besar. Itu sudah cukup. Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang pun mereka bersyukur. Itu gambarannya kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, kita sama seperti Adam dan Hawa, bisa bergaul dengan Allah, bisa makan segala yang disediakan. Amin. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hilang kemuliaan Allah. Sekalipun mereka memiliki segala sesuatu, mereka tidak boleh sentuh. Itu gambaran seorang yang percaya, yang tidak mau menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Saudara akan malu merasa telanjang. Saudara akan malu seperti anak yang sulung, memiliki berkat yang melimpah, tapi tidak bisa menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Jangan ada di antara kita akan memiliki kondisi yang seperti ini. Punya Yesus berarti kita sudah punya seluruh dunia, bahkan alam semesta ini. Amin. Miliki Yesus, kita sudah memiliki segala yang dicari oleh dunia ini. Itu pesan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, memiliki ini, maka kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dapat mempersembahkan hidup kita seperti Maria dan Yusuf. Kita dapat mempersembahkan harta kita seperti orang-orang kudus. Yang ketiga, kita bisa menjadi saksi Kristus dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, pada keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sama seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala 2000 tahun yang lalu di Padang Efrata. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Bapa, hamba bersyukur karena firman Allah sudah disampaikan. Hamba berdoa, Tuhan tolong agar supaya kami mencontohi gembala-gembala. Mereka beriman, percaya, dan mereka bertindak, sehingga mereka mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Tolong kami, Roh Kudus, sanggupkan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.